Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Allah jumpakan pada induknya hari Sayyidul Ayyam, di mana Allah memperjumpakan kita dalam mengaji dan mengkaji kitab Allah wa sunnati Rasul. Insyaallah hari ini tentang hadis-hadis mengenai zuhud dan juga sabar. Insyaallah hari ini saya dan Anda, 40 hadis akhlak ya, tentang zuhud. Mencintai saudara, laksana zuhud. Nah, zuhud. Ya silakan. Tafadhal zuhud. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya faqala kun fit dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Silakan fadal. Zuhud, hadis akhlak. Rabi'ah mengatakan pangkal zuhud adalah mengumpulkan suatu harta benda secara hak dan meletakkan suatu itu sesuai dengan haknya. Iya, ya. Jadi ya tidak terlalu cinta dunia. Terus Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri berkata, zuhud terhadap dunia adalah membatasi angan-angan, bukan dengan memakan makanan keras atau memakai pakaian sekarung. Iya. Jadi zuhud itu bukan kemudian makanannya sangat sederhana sekali, tidak, biasa-biasa saja. Ya, terus dia mengatakan di antara doa para ulama adalah, Ya Allah, berilah kami sikap zuhud terhadap dunia dan luaskanlah dunia itu bagi kami. Jangan Engkau persulit dunia bagi kami, karena itu akan menjadikan kami mencintai dunia itu. Atas dasar ini Imam Ahmad bin Hanbal berkata, zuhud terhadap dunia adalah membatasi angan-angan. Pada suatu kali dia menambahkan membatasi angan-angan dan berputus asa dari dunia yang diraih banyak orang. Iya, jadi biasa-biasa saja, tetap kaya,
mobilnya 19 ndak apa-apa, santai. Jadi kalau diberitahu kok sampean sekalian, ndak ini tuh titipan kok. Ya, titipan, hanya titipan saja. Loh gitu. Itu zuhud. Jadi bukan kemudian makannya sederhana, ya toh. Pakaiannya biasa-biasa saja. Ya, nggih. Kalau orang itu sebenarnya orang mampu, tapi kadang-kadang tidak memperhatikan pakaian dia, jadi pakaian keadaannya itu termasuknya baik atau enggak, Pak? Ya tergantung. Jadi kalau ia menutupi auratnya itu sesuai syariat, naam. Ya, laki perempuannya naam. Tapi kalau kemudian tidak, ya enggak. Jadi sederhana itu berbeda. Ya, berbeda. Jadi walaupun pakaiannya itu murah, syukron jazil. Pakaiannya itu murah, katakanlah 200.000 ya. Tetapi dia sesuai dengan syariat, enggak masalah. Atau hanya di bawahnya itu. Kalau Anda di Saudi kan tuh Jokowi 100 kan begitu ya. Ya itu sampai sekarang itu Jokowi Pak, walaupun Pak Prabowo rata-rata ya Prabowo Jokowi begitu. Ganjar tidak kan begitu ya. Mari kita ini diantaranya begitu. Jadi tergantung pakaiannya sesuai syariat atau enggak. Ya itulah diantaranya. Ada lagi, jadi itu zuhud ya. Ya walaupun mobilnya banyak, rumahnya banyak, tidak apa-apa. Dan itu bagian zuhud. Kalau diberitahu orang sampai ini kaya kata siapa, wong titipan, nah, gitu. Ya titipan. Jadi low profil. Jadi orang kaya, temannya orang-orang kaya itu ya normal. Ya. Orang kaya kemudian temannya orang-orang yang di bawah, nah itu yang orang istimewa. Ya, orang bawah temannya orang-orang atas itu tambah penjilat. Ya, rata-rata demikian. Ya, kalau anak hanya perlunya saja. Itu diantaranya. Ya. Jadi zuhud itu indahnya apa? Ketika panjenengan ini berkumpul dengan banyak orang, Anda tidak direken orang. Kedatangannya biasa-biasa sajalah. Anda pulang dan pergi itu biasa-biasa saja. Ya itu zuhud. Daripada Anda Umunadi ini duduk di depan sini ya. Wah, kursinya empuk beda. Nah itu daripada begitu mending biasa-biasa saja. Itu zuhud. Terus dalam mengomentari hadis di muka, para ulama menerangkan, jangan kamu condong kepada dunia, jangan menjadikannya sebagai tempat tinggal, jangan berpikir kamu akan kekal di dalamnya, jangan over konsentrasi mengejarnya, jangan kamu bergantung kepada dunia, kecuali sebatas orang asing di luar tempat tinggalnya, bergantung kepadanya. Jangan kamu sibukkan dirimu dengan apa yang tidak membuat sibuk diri orang asing yang hendak kembali pada keluarganya. Dan ini susah karena alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk liang kubur. Tetap bermegah-megah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu ahlada. Ya, terus mereka menghitung-hitung hartanya seolah-olah hartanya itu dapat mengekalkan dirinya. Itu beratnya kan di situ. Terus saja. Ya, terus saja. Yang seperti itu. Terus yuk. Adapun perkataan Abdullah bin Umar,
Jika berada di waktu sore, jangan menanti waktu pagi. Jika berada di waktu pagi, jangan menanti waktu sore. Nah, ini merupakan dalil, ya. Fa idza faraghta fansab. Ya, apabila engkau mengerjakan satu pekerjaan itu selesai, maka kerjakan yang lainnya. Jangan menunggu, wis besok aja lah, wis nanti aja lah, numpuk nanti. Wa ila rabbika farghab. Ya. Terus itu merupakan dorongan. Itu merupakan dorongan darinya agar seorang mukmin siap sedia selalu untuk mati. Sedang mati membutuhkan bekal yaitu amal saleh. Ungkapan itu juga berarti dorongan agar membatasi angan-angan, yakni amal malam jangan ditunda lagi, ditunda pagi. Namun segeralah beramal. Begitu pula jika pagi jangan bilang kau akan hidup hingga sore, sehingga kau menunda amal-amal pagi pada sore hari. Iya, jadi kita kerjakan nanti saja enggak bisa. Ya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi tidak boleh menunda-nunda. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Makanya saya dan Anda tidak akan dirofa oleh Allah jika saya dan Anda menunda-nunda. Wa rafa'na laka dzikra. Ya, itulah. Jadi kalau Anda dan saya ingin derajatnya dinaikkan, maka saya dan Anda tadi jangan menunda-nunda. Ya, karena beban yang berat itu Allah sudah ringankan. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladzi angqadha dhahrak. Ya, itu. Jadi beban berat itu sudah diturunkan oleh Allah. Ya, inilah. Terus kemudian perkataan Ibnu Umar, pergunakanlah masa sehatmu untuk bekal masa sakitmu. Juga merupakan dorongan untuk mempergunakan kesempatan suatu sehat. Bersungguh-sungguh dalam beramal pada waktu sehat. Khawatir datang sakit tiba-tiba yang mencegahnya leluasa beramal. Iya. Jadi ketika saya dan Anda sehat, ya banyak beramal. Banyak bersedekah, banyak melakukan kegiatan sholat, mumpung masih sehat. Makan juga begitu, mumpung sehat, makan yang semua yang. Tapi kalau sudah tidak sehat, ya semuanya ya tidak bisa dilanggar. Iya toh? Nahan diri. Nah, ini. Terus yuk. Perkataan, pergunakanlah masa hidupmu untuk bekal masa matimu. Juga merupakan peringatan untuk mempergunakan kesempatan hidupnya dengan aktif beramal. Iya, beramal itu nurut Allah dan Rasulnya loh ya, bukan beramal nurut diri kita loh ya. Ada menurut diri kita, sebentar lagi tanggal berapa ini? Ada perayaan kan? Tanggal 27 kan? Nanti ada segala macam, ada bersedekah segala macam. Kayak ini. Ya, seolah-olah Anda itu wah ini beramal yang banyak, padahal tidak. Ya, sia-sia. Terus karena orang yang mati akan terputus amalnya, terlewat angan-angannya, dan penyesalan atas keteledorannya sungguh luar biasa. Iya, itu. Ada hadis dhaif bahwa orang yang mati itu yang baik akan menyesal, yang buruk juga akan menyesal.
Yang baik menyesalnya kenapa saya tidak bertambah baik gitu ya. Saya tidak beramal dengan yang lebih baik lagi. Yang buruk kenapa saya tidak segera bertaubat begitu. Tetapi hadis ini dhaif. Ya. Terus kemudian seseorang hendaklah sadar bahwa masa yang panjang dihimpitan bumi akan segera tiba, yang menjadikannya tidak mampu beramal. Iya, yaitu mati. Ya sudah dihimpit bumi. Ya, maka Ida Laila ya, lagunya Ida Laila, dihimpit bumi, siksa kubur itu ya. Ayo, kemudian ada sekian banyak hadis. Ada sekian banyak hadis yang menerangkan keutamaan zuhud terhadap dunia. Di antaranya seseorang menghadap Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku amal yang bila aku lakukan untuk dicintai Allah sekaligus dicintai manusia." Beliau bersabda, "Bersikaplah zuhud terhadap dunia, nescaya Allah mencintaimu, dan bersikaplah zuhud terhadap apa yang telah diraih banyak orang, nescaya orang banyak mencintaimu." Iya. Allahumma ij'alna syakuro waj'alna saburo waj'alna fi aina sihoro wa fi a'yunin nasa kabira. Allahumma ij'alna fi aina sihoro wa fi a'yunin nasa kabira. Allahumma ij'alna syakuro waj'alna saburo waj'alna fi aina sihoro wa fi a'yunin nasa kabira. Pada bagian terakhir itulah diantaranya, ya Allah, jadikan apa-apa yang aku perbuat itu kecil di hadapanku, remeh di hadapanku, tapi merupakan perbuatan yang sangat besar di hadapan orang lain. Agar saya dan Anda dicinta walaupun hanya sekedar membuang duri yang menghalangi jalan. Ya, itu diantaranya. Sehingga apa? Tulus ikhlasan. Ya inilah. Terus hadis lain adalah, hadis lainnya adalah, benar-benar beruntung orang yang masuk Islam, rezekinya cukup dan dianugerahi oleh Allah sikap menerima. Iya, dan ini pengejawantahan daripada surat 72 ya. Ayatnya sekitar 20 itu. Bahwa Islam, kalau Anda pakai clue Islam, itu nanti surat 72 akan muncul. Ya, Allah akan luas lapangkan Anda dan saya. Anda masuk Islam saja itu, Anda beragama Islam saja, Allah luas lapangkan. Dengan apa? Rasa syukur, dengan rahmatnya Allah. Walaupun dalam keterbatasan, rezekinya dibatasi. Ya, tapi zuhud. Ya. Lalu kemudian Ibrahim bin Adam berkata, zuhud itu ada 3 kategori: zuhud fardu, zuhud utama, dan zuhud selamat. Zuhud fardu adalah zuhud dari perkara haram. Zuhud utama adalah zuhud dalam perkara halal. Sedang zuhud selamat adalah zuhud dari perkara yang tidak jelas hukumnya, syubhat. Iya, jadi hindarkan saja. Jadi kalau saya dan Anda melanggar yang makruh, maka itu bukan selamat lagi. Ya, hati-hati. Kan makruh, nah itulah kita selalu anggapannya begitu. Ya. Terus ketahuilah, wahai saudaraku,
sesama muslim bahwa zuhud paling excellent adalah zuhud yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau yang mulia-mulia. Kitab-kitab sejumlah dipenuhi lengkap mengenai kisah-kisah mereka, zuhud mereka, dan kesabaran mereka. Di antaranya adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit mules karena tidak mendapati kurma murah demi mengganjal perut beliau. Iya, karena saking laparnya Rasul. Ya, kenapa tidak minta saja? Tidak, Rasul berpantang minta. Ya, para sahabat juga berpantang minta. Kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Padahal diperkenankan kalau dalam keadaan lapar boleh. Tetapi tidak. Ya, kalau ada yang beritahu kenapa Anda keluar, saya mencari makanan. Lapar tak? Ayo, beda itu ya. Dia tidak minta kan, diajak, beda. Ya. Tapi kalau sudah ngomong, gini kok nggak ada yang ngajak saya makan ya, itu namanya minta. Ya tak? Umu Nadi mau kemana ini? Mau ke Kebumen, ya tak? Nengok saudara-saudara di sana. Alhamdulillah, fi amanillah ya, jangan lupa oleh-olehnya, wis minta itu jenenge. Ya, hai. Ya. Jadi hati-hati ya. Terus Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang dari roti gandum halus selama 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Iya, beliau makan enak itu ketika istrinya Khadijah masih kaya raya. Lalu ketika Allah mengangkatnya menjadi seorang rasul, lalu dipakailah harta Khadijah itu untuk dakwah. Ya. Nah ini ingat loh, usianya pada saat itu 55 tahun naik gunung ke Jabal Nur. Ya, di Gua Hira. Ya, naik membawa makanan untuk suaminya, usia 55 tahun. Ya. Ya inilah ya perjuangan. Tapi ketika Rasulullah sudah menerima dan disuruh menjadi rasul, wah, maka habislah hartanya. Dan tidak ada sedikit pun ucapan dari istrinya yang mengeluh terhadap habisnya hartanya. Ya inilah, makanya Rasulullah sangat mencintanya, ya, melebihi siapapun. Ya ini. Terus kemudian yuk. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya Iya. tidak pernah kenyang dari roti gandum 3 hari berturut-turut sehingga beliau meninggal dunia. Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali, hadis ini banyak hadis yang menerangkan makanan yang baik itu adalah roti. Jadi wong barat itu bener. Ya, roti itu sebagai makanan. Kalau kita, walaupun makan roti, makan kentang, makan telo, makan pohong, belum makan nasi katanya masih belum makan. Belum makan. Tadi camilan. Ya, kentang camilan katanya. Ya, siomay camilan. Karena belum makan nasi. Jadi bagian dari sunnah itu makan roti. Ya, makanya ada di sini tuh Abu Ukasha.
Itu kalau datang ngaji itu bawa roti bakar. Karena dia punya konter 17 konter roti bakar. Ya, jadi dia bawa roti bakar. Dan itu bagian dari sunnah. Ternyata makan roti itu bagian dari sunnah. Ya, tetapi kita kalau tidak makan nasi, ya belum makan. Ya, padahal Nabi tadi belum tentu dia bisa makan roti. Ya, jadi ini apa? Trimo ing pandum. Ya, trimo ing pandum. Jadi selalu bersyukur menerima apa saja yang diberikan oleh Allah. Ya, yang diberikan oleh Allah. Hari ini tidak dapat makanan, ya terima. Ya, itu bersyukur. Karena seseorang wajib dia memegang kehalalannya. Memegang kehalalannya. Jika sudah bercampur, innalillah sudah. Ya, nanti akan efeknya kemana-mana. Ya, efeknya akan kemana-mana. Terus seseorang mengunjungi Abu Dzar. Seseorang mengunjungi Abu Dzar. Matanya memandangi isi rumahnya. Wahai Tuan Abu Dzar, di manakah harta benda Tuan? Tanyanya. Kami hanya punya rumah untuk beribadah kepadanya. Jawab Abu Dzar. Tuan semestinya harus punya harta benda selama Tuan tinggal di sini. Sesungguhnya Zat yang mempunyai rumah tidak akan membiarkan aku di sini. Tegak Abu Dzar. Iya. Aku di sini karena takdir Allah, qadarullah. Termasuk pertemuan kita ini qadarullah. Ya. Bukan karena kemudian mereka miskin, tidak. Ya. Tetapi harta mereka yang sebenarnya adalah apa yang mereka sumbangsihkan terhadap agama, baik dirinya, hartanya. Nah, itu. Jadi tidak selalu orang kaya. Ya, tidak selalu. Terus yuk. Umar bin Abdul Aziz dalam ceramahnya berkata, dunia bukanlah tempat domisilimu yang tetap. Allah telah memastikan dunia akan hancur. Dia juga memastikan bahwa penghuni dunia akan pergi. Betapa banyak orang membangun dunia dengan megah, tidak lama dia hancur. Dan betapa banyak orang berdomisili yang memusatkan pikirannya untuk dunia, tidak lama kemudian dia mati. Iya. Terus Hasan radhiyallahu anha berkata, hinakanlah dunia demi Allah, aku akan memberikan selamat manakala dunia dihinakan. Iya, karena dunia ini mesti dapat kok. Nek sudah jatahnya kaya itu mesti dapat. Ya, yang kita tidak ketahui itu adalah akhirat. Walaupun dunia juga kita tidak ketahui, tapi usaha kaya apapun niscaya kalau memang takdirnya kaya-kaya kok. Tidak usah, ada saja nanti. Ya, ada saja jalannya itu ada saja. Tapi kalau akhirat itu yang harus kita kejar. Ya, itu ada dalam surat 42 ayat 20 ya. Surat 11 ayat 15 16. Surat 17 ayatnya 18 19 ya. Itulah. Jadi tentang dunia ini tidak usah khawatir. Ya. Ada yang dijamin oleh Allah. Ada yang dijamin. Ada seseorang lelaki tua, ia jualan cermin. Ia jualan cermin. Cermin itu kan belum tentu orang beli toh. Dia keliling. Ba'da zuhur itu lapar dia. Dia lihat orang makan di warung Tegal itu, dia pengen makan. Tapi sayangnya cerminnya belum ada yang laku. Dia diam saja. Dilihat. Ya, kecapan saja mulutnya. Ada yang nyamperin. Bapak mau makan?
Enggak mas, cermin saya belum laku. Makan saja, masuk makan. Ya, diajak makan. Pulangnya masih dikasih. Enggak, saya cukupin. Ya, loh begitu. Kalau Allah ngasih itu, ya, dia enggak minta. Tapi orang nawarkan dari rasa, itulah Masya Allah sudah. Ketika Anda mengajak yang seperti begitu, ya, artinya apa? Islam itu mengajak saya dan Anda untuk empati. Ya, untuk empati, mari berbagi. Walaupun yang sedikit itu berbagi. Ya. Tidak selalu banyak harus berbagi, yang sedikit saja berbagi. Jangan pikirkan nanti dapat apa, sudahlah, berikan sesuatu. Ya, inilah bentuk dari zuhud. Ya, inilah. Karena tadi sudah sifatnya manusia akan bermegah-megah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kenapa demikian? Anda dan saya ketemu teman lama. Assalamualaikum, gimana? Sehat-sehat kamu? Ya, anakmu berapa? Sekarang sudah besar. Cucumu berapa? Semuanya tentang dunia. Rumahmu di mana? PCI. Di blok apa saja? Loh, blok apa saja? Kiranya kan banyak toh. Lah kamu naik ke sini naik apa? Loh, tanyalah kita tolak-tolek naik angkot. Lah motormu di mana? Motor ada di rumah. Mobilmu? Loh, tanya harta terus. Ya kan? Harta terus. Seolah-olah manusia itu memandanginya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya, itulah manusia. Ya sudah sifatnya manusia yang seperti demikian itu. Ada pertanyaan? Zuhud ini akan indah sekali jika saya dan Anda meneruskannya di dalam kitab Ensiklopedia Akhlak Rasulullah SAW. Tapi kalau Anda membeli Akhlak Rasul, Ensiklopedia Akhlak Rasulullah, itu sebaiknya yang 1 juz ya, jangan yang 2 juz. Karena yang 2 juz ini banyak sekali penambahan dan pengurangan dari yang menerjemahkan. Ya, tidak asli dari kitabnya. Ya, saya sudah memeriksanya. Ya, nah ini. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita kepada sesi yang kedua. Sampai di sini dulu untuk sesi pertama. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.